Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini yang ada tempat ini maupun di rumah, dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita mau datang. Kita mau kembali bersekutu. Kita mau memuji nama Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat sore malam hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap, kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat.
Kau sungguh ajaib. Haleluya. Kau sungguh ajaib. Kami percaya Tuhan. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bagi setiap kami Yesus. Saat kami menyembah Engkau, kuasa-Mu bekerja menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Terima kasih. Glory haleluya Yesus. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan saat ku menyembah Yesus. Saat ku menyembah, Kami percaya kuasa Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji Engkau, Memuji-Mu,
pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, kami memuji-Mu. Ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi bersama-sama katakan, Ku akan hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat kami menyembah Kamu, kami memuji-Mu. Ku rasakan kehadiran Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Syukur, 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 haleluya. Kami bertanda atas pujian penyembahan kami. Glory bagi Yesus, glory, haleluya. Terima kasih ya Allah yang hidup, haleluya. Kau baik, teramat baik Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Yesus memuaskan setiap hati. Oh, Allah Roh Kudus, hanya Engkau yang beri kelegaan bagi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Yesus. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati setiap kami. Kami membawa setiap doa kami malam hari ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan malam hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Bapa, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kau yang mengerti Tuhan setiap kondisi yang terjadi di bangsa kami Yesus. Haleluya Yesus. Ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami menyerahkan seluruh jajaran menteri Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Bahkan sampai tingkat RT RW Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi setiap mereka Tuhan. Mari Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan setur dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga membawa Tuhan wabah yang sedang terjadi di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan lalukan ini semua. Bahwa setiap hati kami Tuhan tidak semakin jauh tapi semakin dekat dengan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jawa Timur, khusus kota kami Surabaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Wali kota dan semuanya Tuhan yang bekerja, bahkan akan ada pemilihan Tuhan. Biar semua proses berjalan dengan lancar Tuhan. Biar penyertaan-Mu menyertai bangsa kami, kota kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap perekonomian kami Tuhan, dalam segala aspek apapun Tuhan Yesus, jamah di dalam nama Yesus. Hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah kekuatan kami Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami membawa gereja kami. Kami membawa Tuhan setiap hamba-Mu. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau percayakan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Para misioner juga Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus yang ada di pelosok-pelosok sekalipun. Mari Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan bagi setiap mereka yang sedang menjangkau banyak jiwa di luar sana. Bahkan setiap kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan setiap mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan Kau jamah oleh bilur kuasa darah Yesus. Engkau sembuhkan dari ujung rambut sampai telapak kaki di dalam nama Yesus. Saat ini sedang merasakan kesusahan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buka jalan bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau-lah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun terkecuali yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan saat ini mendengarkan sebagian kepada firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari ini Tuhan. Bersandar kepada Engkau. Memegang perintah-Mu. Agar rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam
jalanmu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar setiap kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, lah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur. Mulia nama-Mu Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita makin berdiri bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya Bapak Silas Kurniawan. Pimpin setiap kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya.
datang ke tempat ini sebagai murid malam hari ini. Kami datang di hadirat-Mu sebagai pribadi yang ingin untuk lebih mengenal Engkau lagi. Kami rindu memperoleh hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih mau menjadi Tuhan dan Allah kami. Kalau Engkau masih berkenan atas kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Dan kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah berdoa syafaat kepada Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Engkau akan siap mengubahkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar. Tuhan, tubuh jiwa roh kami milik Engkau. Oleh sebab itu berkaryalah seturut dengan kehendak-Mu. Kehendak-Mu saja yang terjadi atas hidup kami. Engkau mau berbicara apapun, kami sebagai hamba-Mu siap untuk menerima. Oleh sebab itu urapi kami semuanya Tuhan. Biarkan firman ini boleh tumbuh, boleh tertanam, jatuh di lubuk hati kami yang paling subur, yang paling baik. Sehingga boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami percaya hadirat-Mu memampukan hamba-Mu. Sehingga kami semuanya sama-sama diberkati. Memperoleh kemuliaan dari Tuhan dan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami. Dan kami siapkan hati kami, pikiran kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau berkata. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur malam hari ini ada kesempatan lagi buat kita untuk kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita memiliki Alkitab, kita sudah mengarahkan diri kita. Mungkin ditanya, kamu agamanya apa? Kristen? Minggu kemana? Ke gereja? Gitu ya. Sejak dari kecil saya sudah dilatih untuk pergi ke gereja. Dari sekolah minggu. Ya, bahkan sebelum sekolah minggu saya masih kecil itu saya sudah dilatih untuk menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Ya, tentunya orang tua saya punya satu tujuan, semuanya punya satu tujuan. Ya, saya ingat waktu saya dipangku oleh almarhum oma saya itu. Saya masih kecil sekali tapi saya ingat sekali lagu-lagu sekolah minggu yang dikumandangkan, dia diajari waktu itu. Lah, mereka punya tujuan supaya apa? Supaya saya mengenal Tuhan dan saya mengenal kebenaran dan kemudian saya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah tujuannya. Ya, saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus pada malam hari ini di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 hingga yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Nah, saudara, tadi awalnya saya memakai satu kata-kata tujuan, ya, tujuan. Mungkin bahasa Inggrisnya goal, ya, atau mungkin bisa dikatakan lagi aim, ya. Saudara, tujuan. Kalau orang hidup tidak punya tujuan itu sia-sia. Saya ingat lagunya anak-anak kecil itu begini, naik kereta api itu, ada kata-kata begini, bolehlah naik dengan percuma, itu berarti dia tidak punya tujuan. Loh, engkau boleh saja naik kereta api itu boleh, mau kemanapun silahkan, tapi kasihan kalau tidak punya tujuan. Ya, saya tadi ditanya mau kemana? Oh, saya segera mau saya mau pelayanan. Saya mau segera untuk mempersiapkan diri dan saya harus segera untuk pergi ke gereja untuk pelayanan. Nah, saudara punya satu tujuan. Kalau hidup tidak ada tujuannya, itu adalah hidup yang sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan umatnya itu masuk di dalam kesia-siaan. Tuhan menciptakan umatnya punya tujuan. Kita tahu Rasul Paulus, siapa itu Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus itu sebelum bertobat namanya Saulus. Ya, kita kenal dia adalah orang yang mengerti tentang hukum Taurat.
dia mengerti tentang Taurat, dia mengerti tentang kitab suci, paham betul. Ya. Dan dia juga punya satu tujuan, tujuannya dengan cara apa? Menganiaya jemaat. Itu Saulus sebelum jadi Paulus. Jadi pertama kali sebelum dia masuk dalam nama yang baru, namanya Paulus, dia memiliki satu tujuan hidupnya, yaitu apa? Begitu ada yang namanya orang Kristen, begitu ada yang namanya murid Yesus, maka Saulus langsung menancapkan pandangannya ke sana dan kemudian dia akan mengejar orang-orang Kristen itu untuk apa? Untuk dibantai. Sama dengan kita, kalau di rumah banyak nyamuk begitu ya, kita punya raket nyamuk, wah kita akan langsung melayangkan pandangan kita. Di mana ya nyamuknya ya? Oh ke sana langsung, cedas. Kenapa? Karena kita tujuannya untuk membunuh nyamuk itu, membasmi nyamuk supaya apa? Tidak ada di kamar kita, supaya kita bisa tidur nyenyak, kan begitu. Paulus juga begitu, melihat orang-orang yang percaya kepada Kristus waktu itu, dia langsung membasmi mereka. Itulah apa yang dilakukan Paulus pada waktu itu. Saudara, kenapa kok Paulus waktu itu melakukan hal-hal yang semacam itu? Karena dia berpikir bahwa dengan cara seperti itu, dia akan mengokohkan agamanya yang dahulu. Dia punya agama Yahudi yang dia pegang. Waduh, itu harus dipegang teguh. Kalau ada orang yang berseberangan pendapat dengan dia, langsung dibantai. Ya, jadi waktu itu mungkin dia punya satu organisasi namanya FPY, Front Pembela Yahudi mungkin waktu itu. Ya, dia punya organisasi itu, kenapa? Karena kalau berseberangan dengan ajaran Yahudi, wah itu harus dibantai, itu nggak sesuai dengan Taurat, harus dibinasakan. Itu yang Paulus lakukan waktu itu. Ya, jadi dia berusaha untuk menjaga kemurnian agama. Perhatikan ini saudara, dia berusaha untuk menjaga kemurnian agama Yahudi. Yang dijaga adalah kemurnian agama Yahudi. Ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang menyimpang dari ajaran Yahudi, itu harus segera dibinasakan. Tetapi perbedaannya adalah sejak dia berjumpa dengan Yesus di jalan lurus itu, dia berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus masih memberikan anugerah loh. Oh, dari mana saya tahu? Mestinya ketika dia memandang Yesus, ya saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memandang Allah. Kalau dia memandang Yesus, mati, saudara. Tapi Paulus waktu itu cuma buta saja, masih anugerah ini, masih kasih karunia. Sehingga waktu itu dia hanya mengalami kebutaan, tetapi perubahan hidupnya luar biasa. Ya, perubahan Saulus jadi Paulus ini luar biasa. Langsung drastis. Dulunya suka menganiaya jemaat, dulunya suka menghina-hina Kristus, dulunya suka membunuh jemaat. Dia mengalami perubahan 180 derajat. Ya, perubahan yang sangat luar biasa. Loh kok bisa seperti ini? Ya, karena waktu kita singkat kita akan langsung saja. Kok bisa seperti ini? Makanya dengan gamblang dia mengatakan apa tadi? Pasal 3 ayat 13 sampai 14 dia mengatakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang Paulus lakukan untuk dia boleh mengalami perubahan dalam tujuan hidup. Jadi hidupnya yang lama sudah punya tujuan, hidupnya yang lama itu. Tujuannya untuk menegakkan agamanya ini loh, menegakkan ajarannya. Dia sudah tidak mikir tentang keselamatan, yang penting ajarannya ini yang paling benar. Itu saudara, ya itu tujuan yang lama. Tetapi begitu dia menerima Yesus, tujuan hidupnya berubah. Ya, tujuan hidupnya berubah. Dengan 2 ayat ini kita bisa melihat betul bahwa memang Paulus mengalami perubahan yang sangat drastis. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu ketika dia sudah menerima Kristus? Apakah dia diam saja? Enggak, ada yang dia lakukan. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakangku. Dia melupakan apa yang di belakang. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang mau Paulus lupakan ini? Melupakan apa yang ada di belakangku. Loh, apakah enggak boleh kita mengingat-ingat masa lalu? Loh, masa lalu ini banyak yang indah loh. Ya,
Saya juga punya kehidupan masa lalu yang begitu indah, banyak yang indah, kenangan-kenangan lampau yang begitu indah, banyak. Apakah itu wajib untuk dilakukan? Apakah harus semuanya masa lampau itu dilakukan, saudara? Dilalukan dari hidup kita, kita lupakan dan kemudian kita tidak mau lagi mengingat-ingat yang lalu, kita fokus ke depan. Ya, ada banyak kita mungkin memiliki pandangan keliru. Ya, padahal Kus Plus nyanyinya begini lagunya, terlalu indah dilupakan. Waduh. Ya, kenangan yang lampau ini terlalu indah dilupakan. Ya, saya pernah mengalami kejayaan, ya pernah, saudara. Saya mengalami sesuatu yang mantap itu pernah. Ya, tetapi apakah itu ketika saya bandingkan dengan masa kini, kemudian saya boleh melupakan atau tidak boleh saya memandang masa lampau? Bukan itu maksudnya Paulus. Yang dimaksud kita tidak boleh memandang masa lampau adalah masa lalu yang membuat kita tidak bisa fokus kepada panggilan kita. Itu yang harus kita lupakan. Makanya di sini kita mau melihat apa sih yang Paulus lupakan? Ya, apa sih yang Paulus lupakan? Lihat, kita akan baca di Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 6. Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 6 berkata begini. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lihat ini yang Paulus alami secara orang Yahudi, dia melakukan semua hukum-hukum Taurat dengan betul, dengan baik, saudara. Disunat pada hari yang ke-8, cocok sudah. Dari bangsa Israel, bangsanya bangsa Israel. Ya. Dari suku Benyamin, sudah. Sukunya sudah jelas Benyamin. Kalau saya ditanya suku apa? Ya, Silas suku apa? Suku Jawa saya. Enggak ada, saya enggak ikut bilangannya orang Israel secara fisik. Suku saya suku Jawa. Ya, kalau ditanya Yesus suku apa? Ada Yehuda, saudara. Ya, Daud suku apa? Jelas Yehuda. Saudara, ada. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak punya kesukuan Israel, saya tidak punya. Tapi ini dikatakan di sini bahwa dia adalah suku Benyamin, orang Ibrani asli. Jelas sudah bangsa Israel, ini Ibrani asli. Jadi jelas runtutannya, saudara. Ya, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ini pandangannya tentang hukum Taurat. Dia orang yang terkemuka di dalam orang Yahudi pada waktu itu, yaitu orang Farisi. Ya, orang Farisi. Tentang kegiatan, nah ini loh kegiatannya Paulus, ya. Kegiatannya Paulus kalau saya ditanya, kegiatan apa ya? Saya kerja, saya juga pelayanan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, kegiatannya Paulus apa? Aku penganiaya jemaat. Tapi tentang kebenaran bagaimana? Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Dia tidak bercacat, sama dengan seorang muda yang datang kepada Yesus. Untuk masuk surga itu bagaimana, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yesus ngomong, lakukan hukum ini, sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Ini luar biasa. Mungkin temannya Paulus itu, yang datang kepada Yesus itu. Ya, ini dia tidak bercacat sama sekali. Lihat, Paulus ini melakukan semuanya dengan tidak ada cacat. Semua norma-norma dia ikuti. Kemudian KTP-nya juga cocok, klop. Garis silsilanya cocok, sudah. Paulus ini tidak bercacat. Dia sebagai seorang rohani atau rohani secara orang Yahudi itu sudah pas dan luar biasa diacungi jempol. Ya, saya juga tidak tahu apakah Paulus ini waktu itu masuk golongan Sanhedrin. Ya, ini tidak jelas, tetapi Paulus pernah ikut mengambil undian tentang golongan Sanhedrin. Ya, golongan Sanhedrin itu ada 70 orang, saudara, plus satu pemimpinnya, 71. Ya, nah ini juga yang dipakai oleh Bapak BTP. Dia menyatakan bahwa Paulus ini pernah menikah dan pernah cerai. Itu saudara. Ya, pernah menikah dan pernah cerai. Lalu bagi saya begini pandangan saya. Ya, kalau Paulus pernah menikah, pernah bercerai, terus mau apa? Toh Paulus tidak menikah lagi, begitu saudara. Ya, ini luar biasa yang saya lihat bahwa Paulus pun sampai masa kini itu masih dijelek-jelekan, saudara. Ya, memang orang kalau sudah berubah dari orang yang tidak mengenal Kristus masuk ke dalam kekristenan, ini akan banyak dijadikan sorotan.
hidupnya. Ya, seperti saudara dan saya malam hari ini kita dijadikan sorotan dalam hidup kita. Nah, saudara lihat ya, di sini bahwa Paulus itu ingin meninggalkan apa, saudara? Dia ingin melupakan apa? Jelas di sini Paulus ingin melupakan kebanggaannya tentang lahiria, yaitu segala bidang prestasinya di dalam hal keagamaan Yahudi. Itu dilupakan semuanya. Aku dulu itu pemimpin di sini, itu dilupakan semuanya. Ya. Banyak kita yang stagnan karena kita sudah melewati hal-hal yang manis-manis dulu itu, kita masuk di dalam pelayanan Tuhan, kemudian kita mulai lupa. Ya, bahwa Yesus itu di atas segalanya. Kita sedih, aduh Tuhan kok hidupku kok tambah semakin merosot. Paulus saja ngomong, walaupun secara lahiriah saya semakin merosot, enggak masalah. Enggak masalah, bukan itu tujuan utamanya. Makanya di sini segala kebanggaan Paulus itu dilepaskan semuanya. Satu prestasi yang patut dibanggakan, tetapi sama dia dibuang begitu saja. Satu prestasi untuk mencapai satu garis yang begitu tinggi, itu dihilangkan saja. Mestinya Paulus ini bisa saja dia menjadi calon imam besar. Gurunya dia orang ternama loh, saudara. Ya, dia gurunya Gamaliel. Ini orang yang pinter, orang yang suaranya paling didengar. Jadi kalau ditanya lulusan mana? Oh, perguruannya Gamaliel, sudah, saudara. Tapi Paulus melupakan semuanya itu. Dia melupakan semua kebanggaannya. Ada banyak kita mungkin yang punya kebanggaan-kebanggaan yang sudah pernah kita alami dan kemudian membuat kita saat ini bingung. Tuhan, aku sudah masuk di dalam pelayanan ini. Tuhan, aku saat ini sedang berjalan, tapi kok begitu berat. Masa lalu yang begitu luar biasa Tuhan. Kenapa sekarang kok malah menjadi seperti ini? Saudara, rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita. Pemikiran kita memang seperti itu, tapi saya mau kasih tahu malam hari ini bahwa ketika kita sudah masuk di dalam jalannya Tuhan, itu berarti perubahan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Apa itu? Panggilan surgawi. Nanti kita akan bahas itu. Ya, bahwa yang pertama dia melupakan kebanggaan itu. Nah, saudara, ya sama Paulus bahkan dikatakan itu semuanya dianggap sebagai apa? Sampah. Paulus menganggap semuanya hal-hal yang lampau itu, masa kecemerlangannya dia, kejayaannya dia, itu dianggap sebagai kerugian karena Kristus. Sampah semuanya itu. Ya, semuanya itu sampah. Loh, kenapa kok dia bisa melakukan itu? Pola pikirnya kok bisa berubah? Kok bisa dia punya pemikiran seperti itu? Ayat yang ke-8. Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus loh. Pengenalannya kepada Kristus itu loh lebih mulia. Begitu pentingkah pengenalan itu? Seberapa pentingkah yang namanya pengenalan kepada Kristus itu? Ya, jangan menganggap, jangan pernah kita bangga bahwa kita ini sebagai orang Kristen saja. Jangan hanya bangga dirimu bahwa engkau hanya bisa masuk ke gereja saja. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berkhotbah, aku sudah memimpin puji-pujian, aku sudah memainkan musik, aku sudah menjadi usher, aku sudah menjadi penerima tamu, aku sudah melakukan ini, aku sudah ikut mendekor gereja dan lain sebagainya. Saudara, jangan hanya menganggap itu sebagai titik kulminasimu, bahwa itu merupakan jaminan engkau sudah mengenal Tuhan. Sebelum engkau mengenal Tuhan dengan baik, jangan engkau anggap itu merupakan kebanggaan. Ya, Paulus ini dulu juga beribadah. Makanya firman Tuhan berkata begini, kalau hidupmu, hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu luar biasanya. Ternyata kita perlu tahu bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mereka beribadah loh. Mereka memberi persepuluhan ya. Saudara, memang perpuluhan ini di perjanjian baru, saya cari-cari namanya perpuluhan ini kok enggak ketemu gitu ya. Enggak nemu di perjanjian lama. Ya, makanya saya ditanya, perpuluhan itu ada enggak di perjanjian baru? Ya, memang kalau kita cari-cari di koret-koret ya enggak ada. Ya, tapi kan tetap tersirat gitu ya. Nah, saudara, kita kalau melihat mereka ini hidup agamawinya itu luar biasa.
Tetapi Paulus melihat bahwa itu enggak cukup. Kurang, engkau harus lebih dalam lagi untuk mengenal yang namanya siapa? Yang namanya Yesus Kristus, Tuhan yang membebaskan kita. Yesus Kristus yang akan membawa kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita perlu mengenal, bukan sekedar tahu. Kalau saya ditanya, Silas kamu kenal Jokowi? Enggak, saya tahu siapa Jokowi tetapi saya tidak mengenal dia. Ya. Kalau saya mungkin ditanya, Silas apakah kau kenal pendeta Daniel Tumbel? Saya jawab, kenal saya. Bukan cuma tahu tetapi saya kenal beliau. Saudara. Ya. Kalau saya ditanya, kamu kenal sama istrimu? Loh ya jelas lebih kenal lagi. Saya lebih kenal lagi. Dan hubungan pengenalan ini, itu bisa saja juga diibaratkan seperti suami dengan istri. Semakin lama semakin intim. Satu kali sesudah saya mungkin sudah beberapa bulan menikah, saya pemberkatan di tempat ini, turun ibadah waktu itu. Dari ibadah saya turun ke bawah, tiba-tiba ada suara dari belakang. Wah, kalian semakin mirip loh. Saya toleh ke belakang, siapa yang ngomong kok berani ngomong begini? Ternyata yang ngomong Ibu Gembala. Saudara. Waduh, wah terima kasih Bu Lani, gitu, saudara ya. Jadi saya bangga, karena semakin lama kita semakin mirip. Ketemu tiap hari, kita berbincang tiap hari, tidur bareng. Ya, makan bareng saudara, ibadah bersama-sama. Nah, tiap hari semakin lama semakin kenal. Saya tahu kebiasaannya dia, kebiasaan baiknya dan kebiasaan buruknya saya tahu. Lama-lama kenal. Kita menjadi intim, menjadi akrab, menjadi serupa. Lama-lama mirip begitu karena sering kumpul. Saudara, pengenalan akan Tuhan itu begitu penting. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, oh apakah pengenalan Tuhan itu akan berdampak kepada keselamatan? Jawabannya ya. Hosea mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Jadi tanpa pengenalan, jangan harap engkau akan tetap berada pada jalur keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu pentingnya pengenalan itu. Ya, begitu pentingnya pengenalan. Jangan cuma saudara pengenalan yang biasa. Oh paham, aku mengerti tok enggak cukup, harus masuk di dalamnya. Ya, harus masuk di dalamnya. Mari, pengenalan ini penting, saudara. Ya, nah kalau kita menganggap bahwa kita hafal dengan semua Alkitab ini, ya mungkin kita mengerti secara teologi menguasai semua bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa apa Yunani ngerti semua, ya bahkan bahasa roh ngerti semuanya oke. Ya. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita. Justru kalau kita terlalu pandai, ya terlalu pandai dan semuanya kita pakai ilmu ini, ya wah jadi liberal, ini berbahaya. Ya ini berbahaya. Makanya Paulus ingin mengenalnya dari Kristus, bukan cuma menghafal. Makanya Ayub mengatakan dahulu aku dengar dari kata orang, sekarang mataku sendiri melihat, aku mengalami sendiri. Kita perlu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya supaya kita ini lebih mengenal dia. Ya. Jadi jangan sampai kita ini beragama fanatik. Sekarang ini rame, kalau saya buka YouTube ini dikit-dikit perdebatan antara ini dengan ini. Pertama perdebatan antara iman kita dengan iman agama yang lain, ya perdebatan. Oke, apologetika oke, ya. Tapi lama-lama saya lihat pendeta ini dengan pendeta ini, waduh, ya ini saya lihat ini yang nggak kenal Tuhan yang mana ini? Ya. Kenapa kita saling mempergunjingkan? Itu menunjukkan bahwa banyak orang yang hafal dengan ini, tapi mereka enggak paham. Mereka kurang mengenal Yesus. Ingat pada waktu Yesus di hadapan mahkamah, ya mahkamah agama itu, dia ditanya ini dia cuma diam, dia menjalankan tugasnya saja. Dia tidak banyak ngomong, tetapi ketika dia ditanya tentang kebenaran firman Tuhan, dia menjelaskan. Dia berani melakukan itu. Ya. Dia mendebat, yang didebat ini bukan Yohanes, dia tidak pernah mendebat. Ingat loh, pada waktu murid-murid Yohanes ngomong kepada Yohanes, Yesus juga ngomong, di sana Yesus juga baptis. Tapi apakah Yesus ngomong atau Yohanes ngomong kepada Yesus, kalau begitu bantai aja semua karena mereka rival kita? Enggak. Ya, enggak. Mereka pelayanan bareng-bareng. Seharusnya seperti ini, saudara. Kalau engkau mengenal Tuhan, maka engkau akan melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Hati Yesus ini ada pada kita.
Nah, jangan sampai kita tidak memiliki hati Yesus. Itu sangat berbahaya. Ya, kita akan menjadi orang yang fanatik beragama. Ketika kita sudah fanatik beragama, kita mulai membela agama kita. Saudara, kekristenan tidak perlu dibela. Iman kita ini tidak perlu dibela oleh orang lain, tidak perlu saudara. Kita punya Tuhan yang membela kita. Nah kalau saudara memang ada satu keyakinan di dalam dirimu yang sudah mulai ditentang oleh orang lain, oke, kita keluarkan. Ya, apologetika saudara, kita keluarkan. Supaya jangan sampai iman kita ini tergoncang oleh karena ajaran yang sesat itu. Itu boleh saudara. Tetapi jangan sampai karena ajarannya sudah sama, kita memperdebatkan sesuatu yang tidak seharusnya kita perdebatkan saudara. Ya, makanya dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 yang disingkapkan buat kita ya bagian kita. Kalau tidak disingkapkan bagiannya Tuhan begitu. Ya, baik saudara, baik, malam hari ini kita mau belajar betul bahwa pengenalan akan Tuhan itu penting adanya. Ya, kita mengenal Dia. Dengan cara apa kita mengenal Dia? Lebih berkomunikasi lagi dengan Dia. Lebih intim lagi dengan Dia, lebih dalam lagi dengan Dia. Lebih dalam kita menyembah Tuhan setiap hari. Ya, setiap pagi saya datang kepada Tuhan. Saya tidak pernah lupa jam berapapun itu saya tetap datang kepada Tuhan. Loh, jamnya sudah 4:30. Ayo bangun. Saya langsung berdoa, saudara. Ya, berdoa saya akan membaca firman Tuhan dan saya mulai mempersiapkan untuk menulis satu renungan dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya saya juga terbangun. Ya, supaya saya juga paham tentang kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Puji nama Tuhan. Ya, sekarang yang kedua. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, yang kedua, mengarahkan diri itu berarti fokus. Fokus kita kemana? Fokus kita dikatakan kepada panggilan itu. Jadi kalau kita ada di dalam dunia, Tuhan sudah menciptakan kita, itu berarti kita harus fokus. Fokusnya kemana? Sudah hidup ini kemana? Ya, sesudah hidup ini kemana kita? Saya pernah tanya, loh Bapak kalau mati besok kemana? Ya enggak tahu. Ini kan kasihan. Ya, begitu dia bilang enggak tahu, wah ya tak masuki saudara. Injil, percaya Yesus. Besok kau mati, masuk surga. Nangis. Dia nangis. Kemudian enggak lama kemudian mati. Ya, ketika dia mati saya langsung bersyukur, puji Tuhan. Puji Tuhannya apa? Sudah memberitakan. Kalau saya tidak memberitakan, celakalah saya. Nah ini, ya, tidak punya satu tujuan. Fokusnya kemana? Ya, mari Paulus ini fokus, dia tidak mau difusingkan dengan segala hal kecuali hanya satu sasarannya, yaitu apa? Panggilan hidupnya. Ya, apa itu panggilan hidupnya? Panggilan hidupnya ya untuk mengenal Dia lebih lagi. Dia fokus kepada panggilannya itu, yaitu untuk mengenal Yesus. Nah, tadi saya sudah masuk di dalam pengenalan. Mengenal itu begitu pentingkah? Jawabannya penting. Satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Lalu mereka menjawab, oh engkau katanya ini. Lalu menurut kamu, sekarang gantian, menurut kamu siapakah aku ini? Enggak ada yang jawab. Cuma Kefas yang jawab, Petrus dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, sampai waktu itu Yesus langsung mengagumi perkataannya Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ini luar biasa. Menurutmu siapakah aku ini? Penting loh. Ya, kalau kita tidak mengenal Yesus, Matius pasal 7 dikatakan, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal kamu." Jadi kalau sampai kita tidak mengenal Yesus, Yesus tidak mengenal kita, maka kita akan dienyahkan, kita diusir pergi, enggak memiliki hidup yang kekal, tidak masuk di dalam keselamatan, tidak masuk di dalam yang namanya rapture atau pengangkatan itu. Loh kapan rapture-nya saya tidak tahu, anak tidak tahu secara otoritas, tetapi yang tahu memang
Bapa. Tetapi firman Tuhan jelas dikatakan bahwa Dia datang segera. Nah saudara, Tuhan ingin mengenal kita. Yeremia pasal 9 ayat 24 dikatakan begini, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lah kalau kita bermegah itu bermegahnya karena apa? Kita memahami dan mengenal Tuhan. Ya, kepingin mengenal lebih lagi, kepingin mengenal lebih dalam lagi. Ya. Teman saya dia hobi masak ya, satu kali dia makan-makan bareng saya, masakannya kok enak sekali katanya dia. Lalu dia pergi ke belakang, ini apa ya, bahannya dari apa aja ya, lalu dikorek-korek tapi nggak diberikan semua. Lalu dia mencoba mengecap, oh tahu saya. Ya, dia mulai mencoba untuk mengenali bumbunya apa saja. Seorang chef itu dia akan tahu. Jadi kalau kita masak ini coba ditambahkan sedikit dia akan tahu. Ini kamu kasih kamu kasih kunyit ya. Dia sudah tahu semua bumbu-bumbunya itu paham semua dia. Ya. Ini kamu campuri terasi ya. Oh tahu dia. Ya. Ini kamu kasih jinten sedikit ini, rasanya kok seperti ini. Kok dikasih daun salam? Oh tahu. Dia mengerti. Dia paham betul tentang masakan, itu chef. Kalau saya disuruh misalnya disuguhkan makanan di depan saya disuruh coba sebutkan bumbunya apa saja. Wah ya ketawa saya. Ya mana tahu, saya enggak tahu. Saya tahunya cuma makanan ini enak begitu saja. Ya enak, pokoknya enak gitu ya. Apalagi kalau depan saya makanan menu kesukaan saya ditaruh begitu. Tahu campur gitu ya. Oh kikil gitu ya, itu kesukaan saya. Kata teman saya, oh kikil enggak enak. Bagi saya kikil itu seperti apapun enak, karena saya bukan chef. Ya, tetapi kalau orang yang mengenal ya, kalau orang yang mengenal tentang masakan, dia akan paham semuanya itu. Makanya Tuhan juga ingin supaya kita ini mengenal. Ya, Tuhan akan memberikan setiap hari berkat-berkatnya dalam hidupmu. Makanya ada satu pujian lama mengatakan, hitung berkatmu satu-satu. Tuh, hitungan supaya engkau paham dan mengenal Allah itu lebih lagi. Kalau kita mengenal, oh terima kasih Tuhan berkatmu, gitu dok. Tapi kita tidak pernah merenungkan, bagaimana kita bisa mengenal. Ayo kita merenungkan supaya kita bisa paham ya. Yeremia 4 ayat 22 dikatakan, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Loh, kalau kita tidak mengenal lu, Yeremia sampai ngomong bodoh. Ini nabi yang suka meratap ini ya, nabi yang isinya ratapan, sampai dia nulis juga satu kitab ratapan. Ya. Nah, ini sampai dia ngomong aduh bodohnya orang-orang Israel waktu itu. Sampai mereka harus masuk di dalam pembuangan. Bodoh, Saudara. Mari, Saudara, kita lebih mengenal dia. Penting sekali pengenalan kita kepada Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen, tapi kita belum paham tentang arti panggilan kita. Ya, kita belum paham tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kita meninggalkan pengenalan itu dengan alasan-alasan yang macam-macam, jabatan. Waduh, aku harus meninggalkan ini karena jabatan. Aku harus meninggalkan ini karena pasangan hidup. Aku harus meninggalkan ini karena kekecewaan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan gampang ngambek. Ya. Mana berkatnya kok enggak disediakan buat saya, ngambek, kecewa, ya, lupa akan Tuhan, pindah agama, pindah kepercayaan, sudah, itu namanya kita kurang paham dan karena kita kurang mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, gitu ya, waktu pagi-pagi misalnya saya mau berangkat kerja, loh, sarapannya kok belum ada. Kalau saya kurang mengenal istri saya akan berkata, kamu jadi istri macam apa? Nah, saya akan berkata begitu. Tapi saya lihat, oh karena dia kecapean tadi malam. Ya, karena mengenal, oh capek ini, kasihan, oh sakit paling ini, kok enggak masak. Oh iya badannya panas, ya wes aku tak kerja dulu ya. Kamu nanti siang aku tak pulang, tak belikan makanan. Kan begitu saudara, atau tak gofoodkan saja. Kan begitu, ya kan? Karena kita mengenal, tapi kalau enggak mengenal, oh berarti istriku sudah enggak cinta lagi sama aku. Berarti aku perlu untuk mencari istri yang lain. Loh ini, karena tidak mengenal. Mari malam hari ini kita mau menjadi orang yang mengenal dia. Nah, bagaimana caranya mengenal dia? Kita berusaha untuk supaya menjadi serupa dengan dia. Ya, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 ya, dia berkata bahwa kita ini akan diubahkan oleh Tuhan, dibawa dari kemuliaan menuju pada kemuliaan yang akan datang. Ya, jadi dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dari kemuliaan yang semakin besar. Itu kan ayatnya di situ. Dari kemuliaan ya, kita dibawa dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang akan datang.
Ya, kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan ini ingin membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Terus diproses, melalui proses, ya, menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, nah, kita sudah mengarahkan diri fokus, yaitu kepada siapa? Kepada panggilan itu. Ya, kita fokus dengan cara kita mengenal Dia. Kalau kita tidak mengenal, maka percuma. Kita fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada Tuhan. Yang terakhir, setelah kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus, langkah selanjutnya adalah kita berlari kepada tujuan. Ya. Nah, kalau kita sudah menetapkan tujuan, oke, kita sudah tahu tujuan kita. Lalu sesudah itu apa? Sesudah itu kalau kita sudah tahu tujuannya, kita harus lari ke sana. Jangan sampai kita berkata, saya mau ke sana untuk mengambil mouse misalnya, saya mau mengambil apa di belakang sana. Cuma begini saja, saya diam saja. Tapi saya tidak melakukan action sama sekali, itu percuma. Tapi firman Tuhan mengajarkan malam hari ini, kita berlari-lari. Artinya apa? Kita berusaha, kita bertekun untuk mencapai tujuan itu. Ya, untuk mencapai tujuan itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata malam hari ini, berlari kepada tujuan. Apa tujuannya? Jelas, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, hanya yang serupa dengan Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Allah. Kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita mau berlari-lari, fokus terus. Ya, jangan cuma fokus, ya difokus, dipentelengi, dipandang terus, tetapi kita tidak pernah mengarah ke sana. Enggak akan pernah terjadi. Ini waktunya malam hari ini, kalau kita yang masih duduk diam saja, kita yang masih selama ini cuma santai-santai, ya menjadi orang Kristen yang santai-santai, pokoknya minggu nang gereja cukup, pokoknya kenal tahu Tuhan wis cukup, sudah enggak cukup. Kita harus melakukan sesuatu. Bukan cuma berjalan santai, enggak. Tapi dikatakan firman Tuhan sini, Paulus dia berlari-lari. Artinya apa? Kenapa kok harus lari? Supaya lebih cepat. Waktu ini akan segera berlalu. Ya, saudara, semuanya akan segera berlalu. Waktunya akan segera habis di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Paulus berpacu, karena ini penting. Kalau tidak penting buat apa dipacu? Ya, tadi saya berangkat dari rumah 5:30. Ya, dari Kedurus ke Nias. 5:30, saya lihat, jamnya sudah segini. Jadi saya enggak santai-santai, wah lihat begini, waduh kiri kananku lihat saja gitu, enggak. Tapi saya langsung gas, wah harus sampai di Nias sebelum jam 18. Dan itu tercapai, kenapa? Saya fokus. Ya, biasanya kalau saya ngajak anak saya enggak bisa fokus, kenapa? Anak saya suka ngomong. Ya, tanya, Pak itu kenapa ya ini, jadi saya enggak fokus. Loh kok belok sini saya ya, gara-gara pertanyaannya dia. Tapi tadi saya fokus, saya sendirian. Saya fokus bahwa saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya fokus, ada satu action yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya, banyak anak Tuhan yang berkata, Tuhan kok gak datang-datang berkat? Loh kita ada action. Ya, tidak ada action. Tidak ada aksi yang kita lakukan, tidak ada upaya yang kita lakukan. Lakukan sesuatu. Mari yang berdiam saja, yang cuma males-malesan, secara rohani kok diem saja, nggak pernah ada perubahan, baca firman nggak pernah, baca Alkitab cuma di gereja, ya nyanyi cuma di gereja. Kalau di rumah ada gitar tapi nggak pernah nyanyi, ya nyanyinya lagu yang lain, ya lagu dunia. Aku masih seperti yang dulu, nggak ada perubahan. Tuhan mengajak malam hari ini supaya kita ini fokus ke depan, berlari. Jangan sia-siakan waktu kesempatan yang ada. Yang lampau, yang menghalangi engkau. Paulus katakan, aku meninggalkan semuanya di belakang. Aku berlari ke depan. Kepada siapa? Kepada panggilan itu. Pengenalan akan Kristus. Lebih dari semuanya. Karena Yesus itu di atas segala-galanya. Makanya dia berkata bahwa, Paulus berkata bahwa bagiku hidup itu Kristus. Seluruh hidupnya ini Kristus. Ya kalau mati ya itu sudah keuntungan. Kalau kita hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi inilah hidup orang percaya, seharusnya percaya pada Kristus, yaitu mengenal dengan lebih lagi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak statis, tapi kita bergerak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan.
untuk mencapai garis akhir itu, untuk memperoleh satu panggilan surgawi. Lo enak lo panggilan surgawi. Saya dulu waktu cari-cari kerja begitu, kok gak diceluk-celuk yo. Mana ya panggilannya untuk interview? Dipanggil untuk interview tak itu saya seneng. Ya, maaf belum diterima, lemes tapi seneng. Paling enggak masuk ke kantor yang besar begitu dulu. Ya. Tapi begitu saya dipanggil kemudian masuk, wah senangnya puji Tuhan, terima kasih. Langsung saya persiapkan baju, celana untuk untuk pekerja pertama kali bagaimana ya, supaya apa? Supaya kerjanya lebih enak begitu ya. Nah, saudara-saudara, jangan kita statis, tapi lakukan perubahan dalam hidupmu. Tanpa ada perubahan, maka jangan berharap engkau akan menjadi serupa seperti Kristus. Paulus mengalami perubahan demi hari, dari hari ke sehari. Supaya apa? Supaya dia menjadi serupa dengan Kristus. Ya, hidup seperti murid-muridnya, saudara. Dekat terus dengan Yesus. Seperti Maria dia duduk diam, mendengarkan Yesus menyampaikan kebenaran firman Allah. Fokusnya kepada kebenaran itu tidak akan diambil daripadanya. Firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Itu yang penting. Jadi kebenaran firman Tuhan ini jadikan satu untuk menjadikan engkau menjadi seorang pelari yang fokus terus kepada panggilan, kepada tujuan itu. Ya, menjadi orang Kristen itu harus terus mengalami perubahan, dan perubahan itu ada di dalam hidup kita bersama Yesus. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dia bergerak di hidup kita untuk menjadikan kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji satu pujian. Segala masa lalu yang sudah menghambat kita mau tanggalkan. Kebanggaan kita mau tanggalkan. Dan biarkan ini menjadi kekuatan kita untuk mengikut Tuhan sampai seterusnya. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini.
terbayang masa depan. Semua rencana kami Rencanaku serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. serah Haleluya. Mari sekarang kita serahkan hidup kita. Kita menyatakan kepada Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya tidak tahu apa yang sudah pernah kita alami. Kekecewaan masa lalu yang mungkin membanggakan, dan kemudian saat ini mungkin seakan-akan tidak seenak masa lalu. Itu yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Tapi malam hari ini Paulus, dia mengajarkan, ayo fokus kepada Tuhan. Masa lalumu itu yang membuat engkau saat ini tidak bisa bergerak, lupakan saja, buang saja. Bahkan dia menganggap kebanggaan itu sebagai sampah. Dan malam hari ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan, begitu kita masuk di dalam rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah sedang menetapkan hal-hal yang spektakuler untuk terjadi dalam hidupmu. Kalau kita mau mengalami terobosan, mari fokus, arahkan dirimu kepada tujuan itu. Masa lalu, lupakan saja. Serahkan dirimu. Dirimu milik Kristus saat ini. Hidupmu bukan kau lagi. Yesus Kristus yang hidup di dalammu. Dan dia mau mengarahkan engkau kepada keselamatan yang kekal itu. Dia mau mengarahkan engkau kepada kehidupan-kehidupan yang lebih baik lagi. Mari fokus dan serahkan semua hidupmu. Persembahkan, serahkan saja. Percayakan saja. Bergeraklah bersama dengan Tuhan malam hari ini. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan. Berikan dirimu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang Aku persembahkan. ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhan. kepadamu Tuhanku. Yes. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Engkau Tuhan. Masa depan kami sungguh indah. Kalau selama ini mungkin pergerakan hidup kami atau arah tujuan kami tidak tepat, malam hari ini inilah tujuan hidup kami, yaitu kami mengarahkan tujuan kepada Engkau Yesusku. Kepada panggilan-Mu itu Tuhan, kami mau mengarahkan semuanya. Kalau ada kekecewaan, kalau ada hal-hal yang menyakiti hati kami, masa yang lampau, kami membandingkan dengan masa sekarang, Tuhan, kami bawa hati kami kepada Engkau. Engkau yang membalut luka hati kami. Dan biarkan saat ini mata kami akan tertuju kepada Engkau. Kami mau berlari bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Kami bersama dengan tangan yang kuat itu, yang akan mengajak kami menuju kepada kemenangan itu, yang mengajak kami kepada keselamatan itu, panggilan surgawi itu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Dan biarkan firman ini boleh terus berkumandang dalam hidup kami. Menjadikan kami sebagai umat-umat yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu selesai dibentangkan.
Biarkan ini terus bekerja dalam hidup kami, untuk kami boleh kuat berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, sampai menuju kepada tempat peristirahatan kami yang terakhir nanti, dalam kedamaian bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami pengertian pada Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hampir selesai. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya akan ada beberapa pengumuman ya yang akan saya bacakan ya. Hari Minggu, ibadah raya Minggu ya, tanggal 1 November 2020 disertai dengan perjamuan kudus ya. Hosti dan anggur bisa diambil di sekretariat ya, dengan Mbak Triwanti ya, hari Sabtu jam 4 sore. Jadi sekretariat hari Sabtu jam 4 sore yang memerlukan hosti dan anggur untuk mungkin yang melakukan mengikuti ibadah secara streaming dari rumah ya. Kemudian jemaat yang tidak sempat mengambil hosti dan anggur di gereja ya, itu dapat mengadakan sendiri di rumah ya, dengan roti atau kue, kemudian dengan sirup ya, tentunya sirupnya bukan sirup yang panci besar begini, itu namanya bukan perjamuan ya, tapi kecil saja ya, kecil saja seperti anggur perjamuan, anggur yang biasanya kita ikuti di gereja itu ya, sebesar itu saja ya, sehingga kita juga masuk dalam kekhidmatan ya. Kemudian pakaian kita ketika kita beribadah di rumah pun itu kita bisa samakan dengan kita beribadah di gereja. Jadi sama-sama kita menghadap Tuhan. Di rumah juga ada Tuhan di situ, di gereja juga sama-sama ada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita terus berdoa supaya ibadah kita cepat berlangsung dengan baik, usaha pekerjaan kita berlangsung dengan baik, bangsa dan negara kita terus juga bisa melewati semua yang ada ini sampai waktunya tiba. Yesus akan mengakhiri semuanya di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Saya kira yang lain pengumuman tidak ada. Kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita kembali berdoa, kita kembali bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau buat ibadah ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan channel ini malam hari ini. Kami percaya semua sama-sama diberkati Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena ada perubahan dalam hidup kami. Ketika Allah sudah mengarahkan kami untuk membentuk kami sehingga kami punya satu tujuan hidup yang baru, yaitu mengarah kepada Engkau. Maka kami percaya malam hari ini usaha pekerjaan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Sekolah pendidikan anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya apapun yang sedang kami lakukan, ibadah pelayanan kami pun juga menyukakan hati Tuhan. Engkau akan memulihkan setiap kami, keberadaan kami, hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, suami dengan istri, hubungan dengan sesama kami manusia, semuanya dipulihkan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit malam hari, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan ilahi, ada penyertaan Allah, dan malam hari ini yang mengalami jalan buntu, Yesus Kristus Tuhan memberikan jalan keluar di dalam hidupmu. Engkau akan mengalami satu breakthrough, mengalami satu terobosan di dalam hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kalau kami saat ini sedang mengalami beban yang berat, bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan mengangkat beban itu dan beban itu akan menjadi ringan, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nanti pada saatnya mungkin Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing, melakukan aktivitas kami yang lain, mungkin beristirahat. Kami akan beristirahat dengan tenang, dengan penyertaan Tuhan Yesus. Nah, mungkin kami bersantap malam, Tuhan Yesus akan menyediakan berkat-berkat. Meja makan kami penuh dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami esok pagi kami akan kembali dengan segala aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pun juga memberkati dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya tidak pernah berkesudahan kasih setiamu. Sampai di rumah kami akan ketemu dengan keluarga kami dengan selamat. Penyertaan-Mu yang sempurna, yang jauh yang dekat sama-sama Tuhan hentarkan sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan jam-jam ibadah kami yang akan datang. Tuhan akan menyertai, memimpin, sehingga dalam ibadah itu nama Yesus ditinggikan. Kami semua jemaat pun juga mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kru yang ada tergabung malam hari ini, semua pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini, apapun yang mereka tabur, apapun yang mereka lakukan malam hari ini, kami percaya tidak sia-sia, tapi mereka akan memperoleh berkat-berkat yang secara khusus daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih oleh sebab
itu Tuhan, izinkan kami semua mengangkat tangan untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Izinkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyalurkan berkat daripada Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu kembalilah ke dalam rumah tanggamu, kembalilah ke dalam aktivitasmu dengan berkat yang turun daripada Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan kasih sayang, dekapan kasih karunia, uluran tangan, urapan Roh Kudus menyertai, memimpin, menaungi, memberkati hidupmu mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita pujikan pujian ini dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya jadi iman kami Tuhan, Memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yesus memberkati kita semua. Amin.